사람 수술을 하러 갈 수가 있어요. 팀에 선정되면 Pak Kwon masuk ke kantor Jae-jun dan melepas jas putihnya meletakkannya di meja sebagai pengganti bendera putih. Jae-jun bertanya apakah Pak Kwon takut dengan pertempuran, namun Pak Kwon tidak peduli apa yang Jae-jun pikirkan. 사실 웃기죠. 그럼 안 됩니까? 이게 뭡니까? Saat keluar, Pak Kwon berlari ke ruangan melihat Pasan memegang salah satu saudara kembarnya dan mengancam. Pak Kwon bertanya kepada Seng Hye apa yang terjadi, dan mendengar bahwa si kembar telah didiagnosis kelainan jantung bawaan. Pak Kwon berlari keluar dan bertanya mengapa si kembar mempunyai kondisi jantung, dan mengetahui dari dokter Yang bahwa hal tersebut bisa dideteksi selama pemeriksaan prenatal, namun pasien tidak mempunyai uang untuk mendapatkan perawatan itu. Pak Kwon melihat ronsen jantung si kembar dan mendengar katup jantung mereka yang terlalu kecil. Dia meminta ruang operasi disiapkan, namun Sang Jin berjalan dan mengatakan tidak begitu cepat. Pak Kwon memberitahu Soo-hyun untuk menghalangi pintu masuk Sang Jin, dan dia akan mulai bekerja menyadarkan bayi yang tidak bergerak. Sehingga Pak Kwon mulai bekerja untuk menyelamatkan bayinya. Sementara Soo-hyun menghalangi pintu dan menantang Sang Jin melakukan sesuatu kepadanya untuk melewatinya menuju dalam ruangan. Segera Pak Kwon melakukan CPR. Kemudian semua orang menghela napas lega ketika Pak Kwon menghidupkan kembali bayinya. Pak Kwon mengambil bayi itu meletakkan di pelukan Seng Hye. Jam bertemu dengan Ketua Oh, Jae-jun dan Dr. Choi, dan pembicaraan dimulai dengan Pak Kwon mengundurkan diri dari kompetisi bedah. Namun segera Pak Kwon menerobos masuk dan kemudian mengambil jas putihnya dan selanjutnya memakainya. Dia bersedia kembali di ruang operasi dengan satu permintaan. Dia ingin rumah sakit membayar semua tagihan medis untuk operasi. Ketua O lalu bertanya apakah itu satu-satunya permintaannya, dan Pak Kwon menganggap itu sebagai persetujuan Ketua O. Itu membuat biaya operasi si kembar tertutup dengan mudahnya. Perdana Menteri Jang ke kamar mandi. Pak Kwon memasuki kamar mandi dan mengunci pintu. Pak Kwon mengingat kembali ayahnya yang tertembak dan dia meninju wajah Jang. Pak Kwon ingin mengoperasi Jang untuk melihat seperti apa jantungnya yang menyedihkan. Pak Kwon mendorong Jang ke samping untuk pergi, namun Jang menyuruh Pak Kwon bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan melihat jantungnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah melihat kekasihnya di utara lagi. Sekretaris Kim dan penjaga lain mendobrak pintu dan mendapati Pak Kwon dan Jang saling menatap. Jang mengklaim tidak ada yang terjadi selain dia merasa pusing sesaat. Ketua O berlari ke kamar mandi bertanya lagi apa yang terjadi. Jang bersikeras tidak ada yang terjadi, namun kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa Pak Kwon merupakan putra dari Pak Chul. Ketua O segera terkejut. Dr. Choi menerima panggilan dari seseorang yang mengaku dari layanan anak menanyakan apakah Dr. Choi telah mencari seorang anak yatim piatu Lee Sang-hun yang diadopsi ke Amerika. Penelpon mengatakan Sang-hun telah kembali ke Korea baru-baru ini. Penelpon masuk ke kantor Jae-jun dan bertanya Lee Sang-hun. Jae-jun berbalik dan si penelpon jelas terkejut melihatnya. Keduanya berjabat tangan dan si penelpon tertawa bahwa tugasnya seperti menunggangi keledai untuk mencari keledai. Penelpon tahu Jae-jun ingin dia segera pergi tanpa mengungkapkan identitas aslinya. 不会是戒了说的灯下更黑是吧？ Pak Kwon memeriksa si kembar saat Jae-jun lewat dan bertanya apakah Pak Kwon sudah siap untuk operasi. Pak Kwon siap kapan saja dan Jae-jun bertanya-tanya apakah itu benar walaupun operasinya malam ini. Hanya ada satu kesempatan dan Pak Kwon tersenyum sebab satu kesempatan sudah cukup. Jae-jun tersenyum kembali dan mengklaim dia menantikannya. 아, 이거 심플 아니죠, 오늘. 오늘 밤이라도 좋습니까? 어떤 녀석이든 괜찮으니까. Dr. Moon senang mendengar bahwa Dr. Seng Hye telah setuju bergabung dengan tim mereka sebagai ahli anestesi. Pak Kwon juga menginginkan kepala perawat terbaik guna mendapatkan semua peralatan bedahnya dengan cepat. Dr. Moon dan Pak Kwon tiba di apartemen perawat Min. Perawat Min berusaha membuatnya pergi, namun Pak Kwon memperingatkannya untuk tidak membangunkan bayinya itu. Perawat Min bertanya apakah Pak Kwon sangat ingin memenangkan pertempuran. Dan jika demikian, ada perawat lain dengan pengalaman ruang operasi sebab dia sudah lama tidak berada di ruang operasi. 같은 유치원, 같은 학교. 걔들 승민이하고 같은 나이예요. Ketika Pak Kwon pergi, dokter yang masuk memberitahu istrinya bahwa dia membuat keputusan yang tepat sebab dia sudah lama tidak berada di ruang operasi. Dokter yang berdiri di lorong rumah sakit dan membaca pesan dari Jae-jun mengatakan dia butuh bantuan kesatria. Dokter yang mengambil napas dalam-dalam dan membanting pintu berulang kali melukai tangannya sendiri, sehingga itu membuat keluar dari tim Pak Kwon. Perawat Min mendapatinya dan menghadapkannya di tangga, bertanya apa dia melukai tangannya dengan sengaja untuk menghindar. Dokter yang terdiam, perawat Min mengingatkannya bahwa dia juga seorang ayah.
perlu menyelamatkan nyawa si kembar. Perawat Min mengingatkannya bahwa dia juga seorang dokter, dan dia berjalan pergi dengan kecewa kepada dokter Yang. Pak Kun yang kehilangan dokter Yang menemui Soo-hyun yang meringkuk sebab diahlikan sebagai nomor 2 dari tim Jae-jun. Sehingga Pak Kun mengulurkan tangannya memintanya menjadi nomor 2 di timnya sebab dia membutuhkannya. Soo-hyun menyetujui sebab ini menyangkut menyelamatkan nyawa si kembar. 돌팔이 혹시 내가 아, 그런 걸 뭐하러 따져. 상대편 버스를 훈련시켜 Seung-hae dan Kameracha berhenti di tempat pertemuan mereka, dan Kameracha mengeluarkan pistol. Mereka masuk ke dalam dan Chang-yi terus mengawasi mereka dari truknya. Chang-yi menyelinap ke dalam gedung dan berhasil melacak keduanya. Sebuah panggilan masuk dari Chang-yi, dan Pak Kun menjatuhkan teleponnya ke wastafel lebih dahulu. Namun kemudian berhasil menjawab. Chang-yi melihat Cha dan Seung-hae masuk untuk bertemu dengan sekretaris Kim. Pak Kun bertanya apa yang terjadi. Kameracha ingin tahu mengapa sekretaris Kim meminta bertemu dengan mereka. Kim ingin mengubah rencana. Operasi Jang sekarang akan ditangani Jae-jun. Dia selanjutnya mengambil pistol dan mengarahkannya ke Seung-hae. Chang-yi mengatakan kepada Pak Kun bahwa dokter yang terlihat seperti Jae-hee sepertinya mereka akan membunuhnya. Pak Kun menjadi terkejut. Soo-hyun mengejar Pak Kun yang menyerbu keluar dari ruang operasi dan menariknya kembali ke dalam. Segera Pak Kun menjadi tenang ketika dia melihat bayi yang tidak berdaya di meja operasi. Soo-hyun memintanya menyelamatkan bayinya dan Pak Kun menutup mata. Dia seperti mendengar pisih suara Seung-hae yang mengatakan selamatkan bayinya. Seung-hae menunjukkan pihak mereka mengikuti rencana dan bergabung dengan tim Pak Kun. Namun sekretaris Kim mengatakan lagi rencana itu telah berubah. 군팀에 들어가는 게 계획이었어요. 하는 건 그런 이유 때문인가요? 한재준에게 맡긴다. Seung-hae membalikan mengambil pistol sekretaris Kim dan menempelkan wajahnya. Konfrontasi senjata berakhir dengan kedatangan Perdana Menteri Jang. Seung-hae bertanya kepadanya, Dr. Jae-jun atau Pak Kun. Jang masih menginginkan Jae-jun, namun saat melihat Seung-hae di sini dia berubah pikiran. Seung-hae menarik senjatanya dan semua orang mengikutinya. Anggota geng lain pergi meninggalkan Seung-hae dan Jang. 하지만 명심해. 정말 불쌍한 놈이구만. Seung-hae masuk ke mobil bergegas kembali ke rumah sakit. Kameracha mengingatkannya bahwa jika Pak Kun kalah dalam pertempuran ini, maka Seung-hae juga akan mati. Usai Seung-hae pergi, Cha dihampiri Jang. Cha ingin Pak Kun menang, begitu juga dengan Jang yang ingin Pak Kun menang juga, itu karena Seung-hae. Di tim dokter Pak Kun, mereka dengan cemas menunggu kedatangan dokter anestesi yaitu Seung-hae. Segera Seung-hae datang sehingga melegakan Pak Kun. Seung-hae menenangkan diri dan berjalan menuju tim bedah yang berkumpul lalu memulai membius pasien. Suatu ketika tim Pak Kun mengalami masalah ketika arteri pasien mulai berdarah. Pak Kun meminta Soo-hyun memperhatikan dan menyuruhnya menjahitnya. Dia menjatuhkan alat bedahnya dan diminta untuk fokus. Pak Kun memberinya alat lain memintanya tidak melihatnya, namun melihat bayinya. Soo-hyun menggelengkan kepalanya ketakutan. Namun segera dia mengatasi ketakutannya, dia memulai menjahitnya. Tim Jae-jun melanjutkan operasi mereka dan menyalakan pompa mereka kembali dalam waktu lebih dari 4 menit. Para dokter di ruangan menyaksikan, mereka semua bertepuk tangan sebab jelas tim Jae-jun menang. Tim Jae-jun benar-benar selesai dan dia mendongak menatap mata ketua O dan kemudian ketua O mengangguk kepadanya. Segera tim Pak Kun selesai dan menyalakan pompa hanya dalam waktu 1 menit. Soo-hyun meminta maaf sebab karenanya mereka kalah. Pak Kun mengoreksinya mengatakan mereka telah menyelamatkan nyawa bayi. 너 때문에 살았어. 미안해. Si bayi kembar disimpan di ICU dan Dr. Eun berterima kasih kepada Seung-hae atas bantuannya. Chang-yi menemukan Pak Kun segera memintanya tidak pernah berbicara mengenai apa yang dia lihat tadi. Chang-yi setuju dan bertanya apakah Seung-hae benar-benar Jae-hee. Pak Kun mengangguk. Pak Kun menemui Seung-hae, mereka berjalan satu sama lain. Seung-hae melihat Kameracha tepat di belakang Pak Kun yang memanggilnya Jae-hee. Seung-hae berjalan ke arah Pak Kun tepat ketika Kameracha mengangkat senjatanya. Seung-hae meraih Pak Kun menariknya ke sudut ketika Kameracha menembak. Namun reuni Pak Kun dan Jae-hee dipersingkat oleh siaran rumah sakit dengan kode blue di ICU. Setelah berjalan di sana dan melihat sekretaris Kim juga bersembunyi di rumah sakit, dia melihat Kameracha. Jae-jun menerobos berlari ke ICU untuk mendapati Dr. Keom dan Dr. Eun. Ternyata tim Jae-jun mengalami masalah, di mana bayi mengalami komplikasi. Pak Kun meminta ruang operasi disiapkan.
Jejun berteriak bahwa itu pasiennya dan dia akan melakukan operasi tersebut. Jejun segera memperbaiki komplikasi dari operasi pertama dan selanjutnya memberitahu Dr. Keom bahwa dia akan menyelesaikannya secara pribadi. Soin berlari ingin membantu, namun Jejun melampiaskan rasa frustrasinya berteriak kepadanya untuk keluar. Jejun melihat ruang atas di mana Ketua O sangat marah memelototinya. Sekretaris Kim melaporkan kembali kepada Jang bahwa Jejun akhirnya kalah sebab pasiennya mengalami komplikasi. Jang mengatakan bahwa dia harus menggunakan kartu Parkun. Kamera Cha bertemu dengan Seng Hye di tempat gelap. Seng Hye memperingatkannya sebab kecerobohannya setelah Parkun sebelumnya dinyatakan kalah. Kamera Cha yang marah mengatakan akan mengawasinya dengan hati-hati. 박훈이 죽을 수도 있... 경솔하냐? 행동 때문에 일을 그르칠 뻔했어요. Parkun berlari ke tempat tinggalnya dan melihat video Jae-hee. Dia berbalik dan terkejut mendapati Seng Hye berdiri di sana dan tersenyum. Seng Hye menyebut nama Parkun. Parkun menyadari Seng Hye adalah Jae-hee. Esok hari Parkun dan Jae-hee duduk untuk makan bersama. Parkun terus mengawasinya makan, sambil tersenyum ketika dia juga membalas senyumannya. Tiba-tiba mata Parkun terbuka dan dia duduk dari tempat tidurnya. Dia bangun dari tempat tidur sambil melihat sekeliling ruangannya memanggil Jae-hee. Dia berlari keluar dan terus memanggil nama Jae-hee, namun dia tidak terlihat. Perdana Menteri Jang pergi ke pertemuan di mana laporan berita dari Korea Utara yang mengumumkan bahwa uji coba nuklir akan dilakukan sehingga Korea Utara bisa melindungi dirinya sendiri. Presiden Korea Selatan menghubungi Jang dan memerintahkannya untuk menemuinya terkait dengan ini. Sementara itu, Seng Hye kembali dengan mobilnya sehingga Parkun menyadari ini bukanlah mimpi. 그래 하고 병원에 데려다 줄게. Di rumah sakit, Dr. Moon memberitahu Jae-jun bahwa dia akan segera dipindahkan ke rumah sakit sekunder. Jae-jun menghela napas, segera menyerbu ke kantor Ketua O. Ketua O berteriak kepada Jae-jun untuk pergi. Dia tidak ingin mendengar apapun darinya. Di masa lalu, ibu Jae-jun menangisi ayahnya yang sudah meninggal. Ibu Jae-jun menuntut mengetahui bagaimana operasi ini adalah salah. Ketua O menyatakan pasien datang terlambat untuk berobat. Namun, ibu Jae-jun meratap mengatakan suaminya masuk rumah sakit dengan baik. Jae-jun kecil mereka Ketua O berteriak kepadanya untuk mengembalikan ayahnya. Jae-jun terus berteriak dan menangis, ingin ayahnya kembali. Saat ini, Jae-jun memohon Ketua O mempertimbangkan kembali walaupun pertempuran dengan Parkun menentukan hasilnya. 이라면 만들 수 있습니다. 다음은 없어. Soo-hyun memasuki ruangan Jae-jun untuk menguatkannya. Namun Jae-jun memberitahu Soo-hyun bahwa dia ingin menjadikan rumah sakit Myung-woo yang terbaik. Namun ide itu telah berubah sekarang dengan kedatangan Parkun. Soo-hyun berargumen kesulitan Jae-jun bukan karena Parkun. Namun Jae-jun menuduhnya membantu Parkun untuk menghancurkannya. 명우를 최고로 만들고 싶어 한다는 거 알아. 이곳이 아닌 다른 곳을 생각한 적이 없어. Chang Yi menerima pesan dari Parkun. Ia berterima kasih kepadanya atas segalanya dan mengatakan dia akan pergi. Chang Yi kemudian pergi ke rumah sakit kecil Parkun. Terkejut mendapati Soo-hyun di dalam yang juga mencari Parkun. Di dermaga, Parkun dan Seng Hye berusaha untuk meninggalkan Korea. Parkun meyakinkan Seng Hye bahwa orang yang dia minta bantuan sangat bisa dipercaya. Pria ini mendekati mereka meminta Parkun untuk mengikutinya, sebab kapal barang akan segera pergi. Namun saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba kamera Cha dan pasukannya datang menghentikan mereka. Parkun segera dibuat tidak sadarkan diri. Seng Hye memperhatikan dengan khawatir. Parkun terbangun di ruangan dengan tangan terikat. Kamera Cha memberitahu Parkun bahwa dia harus melakukan operasi Perdana Menteri Jang. Parkun juga tidak dapat memberitahu siapapun bahwa Seng Hye adalah Jae-hee. Dan terakhir, dia akan selalu mengawasi keduanya. Segera kamera Cha membuat Parkun kembali tidak sadarkan diri lagi. Parkun kemudian dititipkan kembali di luar klinik kecilnya, dan Chang Yi mendapatinya masih pingsan di dalam mobil. Segera Parkun terbangun dan dia melihat sekelilingnya untuk mendapati dirinya sendiri. Parkun menerima telepon dari Soo-hyun. Dia memberitahunya bahwa semua orang ada di pesta pertemuan dokter sekarang. Parkun bertanya, apakah dokter Seng Hye ada di sana? Dan Soo-hyun memastikan bahwa Seng Hye ada di sini. Parkun tiba di pesta, menyadap Seng Hye keluar dari sana. Mereka berbicara secara pribadi dan Parkun bersikeras untuk mengajaknya kabur lagi. Seng Hye mengatakan tidak ada gunanya, sebab mereka akan ditemukan dimanapun mereka lari. Selain itu, Perdana Menteri Jang juga terlibat.
sehingga tidak ada tempat di dunia ini yang aman untuk mereka.